Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Oke, kembali lagi bersama gua yang udah lama nggak muncul. Sorry banget, udah lama nggak upload. Soalnya banyak tugas, udah mulai online school. Tapi gua akan minimal upload 2 minggu sekali lah ya. Di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang menarik, kisah dari seorang pria tampan dan cewek tercantik. Nah, itu ada di mitologi Yunani. Jadi, kisah ini tuh bermula dari suatu pernikahan. Ini gue bahas yang mitologinya ya. Nah, ceritanya tuh ada suatu pernikahan anak dewa nih, anak dewa Zeus. Nikah kan tuh anaknya si dewa Zeus. Semua dewa diundang dong. Kan si Zeus itu dewa paling berkuasa. Semua dewa diundang kecuali si Dewi Eris. Dewi Eris ini tuh dewi perselisihan. Jadi kalau dia diundang itu akan terjadi perselisihan. Nah, kita kan nggak mau orang acara nikahan kok ada perselisihan. Makanya si Dewi Eris ini nggak diundang. Tapi si Dewi Eris ini dia licik. Dia tuh dari depan pintu pernikahan itu, misalkan di pintu ya, si Dewi Erisnya berdiri di sini, terus dia bawa apel emas, terus dia lemparin ke dalam. Di dalam apel emas itu ada tulisannya, buat yang tercantik. Nah, di situ tuh ada 3 dewi yang paling cantik. Itu ada Dewi Hera, Dewi Athena, dan juga Aphrodite. Nah, terus ketika udah dilempar, semuanya kan merasa dirinya paling cantik kan. Terus akhirnya 3 dewi ini meminta saran dari si Zeus. Dia minta pendapat nih, yang paling cantik tuh siapa di antara mereka. Ibaratnya nih ya, si Zeus itu disuruh milih Lisa, Jenny, atau Jisoo. Yang paling cantik itu siapa? Kalau gua sih ya, milih semuanya lah. Kalau 3 aja bisa, kenapa harus milih satu? Papoy? Makalana Papoy? No, 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 no. Papoy. Ha! Papoy! Kemudian si Zeus tuh nggak berani memutuskan karena takut salah satunya nanti ada yang kecewa. Terus akhirnya si Zeus itu menyuruh bertiga dewi ini untuk mengunjungi pria yang paling tampan di dunia, bernama Pangeran Paris dari Troya. Nah, si Pangeran Paris ini juga bingung ini karena 3 dewi ini cantik semua. Nah, untuk apa ya? Kayak ingin memberi permintaan, memberi penawaran gitu loh. Kayak misalkan kalau kamu milih aku kasih ini gitu kan. Nah, kemudian 3 dewi ini menjanjikan apa ya, berbeda-beda. Maksudnya kayak gini, misalkan nih si Athena itu menjanjikan si Paris ini nanti bisa jago dalam perang, terus dapat uh, kebijaksanaan. Nah, si Athena tuh menjanjikan seperti itu. Terus kalau si Hera itu menjanjikan harta dan juga kekuasaan kepada si Paris. Tapi si Aphrodite ini dia menjanjikan wanita yang paling cantik di dunia, namanya Helen dari Sparta. Nah, coba kalian pikir, kenapa si Paris ini milih si Aphrodite sebagai wanita tercantik dan memilih hadiah berupa wanita yang paling cantik di dunia? Nah, karena gini, menurut gue ya, buat apa kekuasaan? Buat apa kekayaan? Buat apa kebijaksanaan kalau tidak ada wanita yang mendampingi? Nice. Oke, jadi lanjut ya ceritanya. Nah, ini for your information aja. Si Aphrodite ini dia punya anak namanya Cupid. Nah, si Cupid ini adalah dewa asmara. Jadi itu dia punya panah. Terus dia punya busur. Kalian tahu kan, kartun-kartun gitu kan ada kayak busur cinta itu loh. Nah, itu yang megang si Cupid ini, si anaknya Aphrodite. Jadi Aphrodite ini nyuruh si Cupid buat nembakin asmaranya itu ke Helen yang dari Sparta tadi. Padahal nih ya, si Helen itu dia udah nikah sama Raja Sparta. Lalu setelah ditembakkan, si Aphrodite ini jadi jatuh cinta sama kok si Aphrodite sih, si Helen ini jadi jatuh cinta sama si Paris tadi gitu. Nah, terus akhirnya si Paris ini dia datang ke Sparta. Tujuannya tuh buat ngambil si Helen ini.
Tetapi si Paris ini datang ke Sparta, ya basa-basinya lah, itu menawarkan perjanjian Troya kerajaannya dan juga Sparta, karena kedua kerajaan ini tuh sebelumnya tuh saling bermusuhan lah, saling bermusuhan. Nah kemudian dia menawarkan perdamaian. Tetapi pada malam hari ketika semua udah tidur, dia datang ke kamarnya si Helen, dan kemudian dia mengambil Helen dan naik kapal pulang ke Troya. Terus si Menelaus tadi yang suaminya si Helen, dia sadar nih istrinya nggak ada, dia marah besar dong. Terus dia tuh gini, ini sebelum gua menginjak ke perang ya, sebenarnya tuh si Menelaus itu dapetin Helen dia nggak gampang loh, dia nggak ngelamar dapat nggak, dia harus bersaing sama beribu-ribu raja Yunani pada waktu itu. Nah kemudian ada satu pelamar namanya Odysseus, dia tuh bilang ke bapaknya Helen, kalau semuanya itu ditolak, itu jangan ada yang ibaratnya tuh ada yang iri, ada yang apa gitu. Helen aja tuh orang tercantik di dunia loh. Nah kemudian yang ditolak itu harus melindungi si Helen dan juga suaminya nanti. Nah akhirnya yang terpilih kan Menelaus, berarti yang nggak kepilih ini harus melindungi harus melindungi si Raja Menelaus dan juga Putri Helen. Akhirnya si Menelaus itu nyuruh nih semua raja Yunani yang sebelumnya tuh melamar Helen itu yang ditolak. Nah kemudian dia menggabungkan seluruh kekuatan Yunani untuk menyerang Troya. Cuman merebutkan satu wanita aja, si Helen ini aja. Jadi ada satu pahlawan, satu hero yang lahir dari perang Sparta dan juga Troya. Namanya adalah Achilles. Dia ini salah satu prajurit dari Yunani yang membela Yunani. Nah, kenapa dia bisa jadi hebat? Karena dia itu nggak bisa mati atau immortal. Nothing is worthy without power. Become one with the sword. Immortality! Kenapa immortal? Karena pada waktu lahir dia itu sama ibunya itu dicelupin di sungai yang ada di underworld yang dijaga Hades, namanya sungai Styx. Nah jadi gosipnya itu barang siapa dicelupin di sungai Styx itu dia akan jadi immortal, dia nggak bisa mati. Tetapi pada saat ngecelupin Achilles ini, ibunya itu lupa karena tumitnya itu nggak kecelup, nggak kena air, karena pas dicelupin itu tumitnya dipegangin sama ibunya gitu, jadi nggak kecipratan air, jadi nggak immortal. Nah pada saat perang itu si pangeran Paris dari Troya dia itu manah Achilles pas bagian tumitnya, jadi dia panah kan, bread itu pas kena tumit, dia Achilles ini mati. Oh, ciao les pucci, Machiavelli. Favia Polacchi bello e la mostra Tetapi setelah Achilles mati ini, Yunani masih punya satu pahlawan yang nggak kalah hebat. Dia ini malah pinter banget si pahlawannya ini. Namanya adalah Odysseus. Dia ini mengusulkan strategi yang namanya kuda Troya. Buat yang belum tahu nih, kuda Troya itu adalah satu patung kuda yang besar banget. Terus akhirnya sama si pasukan Yunani itu ditaruh di gerbang masuk kerajaan Troya, ditaruh di situ. Nah, prajurit, raja dan juga pangeran Troya itu mikirnya, wah Yunani udah kalah nih, kita diberi reward, diberi apresiasi berupa kuda ini. Akhirnya dia bawa masuklah kudanya ke kerajaan Troya, dibawa masuk, dipajang di depan kerajaan. Udah menari-nari lah tuh pasukan Troya dan juga raja dan juga rakyatnya. Nah setelah malam hari, ternyata di dalam patung kuda yang besar tadi itu ada pasukan Yunani yang udah siap-siap di situ, udah bawa pedang, udah bawa panah. Terus akhirnya pada malam hari pasukan Yunani keluar dan juga langsung diserbu kerajaannya, semuanya dibunuh semua pakai pedang. Pada saat itu Helen dan juga Paris itu udah melarikan diri terlebih dahulu. Dan nggak cuman ini sih,
nggak cuman Paris dan juga Helen, tetapi juga sebagian besar penduduk di kerajaan itu, keluarga raja itu udah melarikan diri. Maka dari itu si Yunani ini berhasil mengalahkan Troya. Nah, jadi kisahnya sampai di situ. Akhirnya si Helen dan juga Paris itu bisa hidup bahagia selamanya. Oke, jadi videonya cukup sampai di sini aja pembahasan kisah tentang Paris dan juga Helen, pria tertampan dan juga wanita tercantik di dunia, atau wanita aja itu bisa mengakibatkan perang yang besar. Satu negara lagi yang perang, bener-bener wow. Jadi jangan lupa like, share, subscribe juga channel gua supaya bisa jadi channel yang besar, berkembang dan juga bermanfaat pastinya. Gue Ray, see you in next video.